Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama-tama saya panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kesehatannya sehingga kita semua bisa melakukan presentasi pada hari ini. Dan perkenalkan, saya Adiwai Prayogo. Di sini saya akan memimpin presentasi dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama, Adiwai Prayogo dengan NIM 2019 11544, Nur Solihah dengan NIM 2019 11550. Yang ketiga, Ambar Kusmaningrum 2019 11555. Yang keempat, Muhammad Yusuf Bahtiar 2019 11588. Yang kelima, Hafiz Rozan 2019 11614. Yang keenam, Rizky Catur Anggraini 2019 11637. Yang ketujuh, Vika Duratun Nisa 2019 11674. Yang kedelapan, Manda Bagas Prasetya 2020 11280. Dan yang kesembilan, Alvina Widayanti dengan NIM 2020 11379. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai earning management and insider trading. Dan selanjutnya saya akan membacakan untuk yang slide pertama mengenai earning management. Earning management atau manajemen laba adalah suatu tindakan yang mengatur laba sesuai dengan yang dikehendaki oleh pihak tertentu atau terutama oleh manajemen perusahaan atau company management. Tindakan earning management sebenarnya didasarkan oleh berbagai tujuan dan maksud-maksud yang terkandung di dalamnya. Artinya, tindakan earning management dilakukan mengandung motivasi-motivasi tertentu. Tindakan earning management tidak terlepas berhubungan dengan tindakan manajer dan para pembuat laporan keuangan perusahaan. Dengan cara mengotak-atik data-data serta metode akuntansi atau accounting methods yang dipergunakan. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Definisi insider trading. Insider trading adalah informasi yang seharusnya disebarluaskan, tapi ditahan oleh sekelompok orang tertentu dan dilakukan dengan tujuan tertentu. Umumnya, tindakan tersebut bertujuan untuk meraih keuntungan finansial. Informasi adalah komoditi yang sangat penting dalam suatu bursa efek. Oleh karena itu, informasi mengenai suatu berita yang terjadi atas suatu emiten yang sahamnya diperdagangkan di bursa tidak boleh diketahui oleh satu pihak secara eksklusif. Begitu pentingnya informasi ini dapat dilihat dari berfluktuasinya harga saham di bursa ketika terjadi suatu peristiwa atas perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa. Laba dan tindak kecurangan. Manajemen laba merupakan tindakan yang sifatnya mengambil keputusan jangka pendek tanpa menunggu proses sewajarnya. Dorongan pihak manajemen untuk melakukannya adalah ingin menunjukkan kepada para pemenang saham bahwa prestasi perusahaan semakin lama semakin baik, sehingga terdapat kemungkinan pihak manajemen perusahaan akan dipertahankan karena prestasinya yang menonjol tersebut. Namun kemudian, apa yang dilaporkan oleh pihak manajemen perusahaan sebenarnya adalah suatu tindak manajer yang melakukan manajemen laba dapat dikategorikan sebagai suatu tindak penipuan yang tidak etis. Faktor-faktor yang menyebabkan suatu perusahaan melakukan manajemen laba. Beberapa faktor yang menyebabkan suatu perusahaan berani melakukan manajemen laba yaitu: pertama, standar akuntansi keuangan. SAK memberikan fleksibilitas kepada manajemen untuk memilih prosedur dan metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu fakta tertentu dengan cara yang berbeda, seperti menggunakan metode last in first out atau LIFO dan first in first out atau FIFO dalam menetapkan harga pokok persediaan, metode depresiasi aktiva tetap serta metode-metode lainnya. Kedua, SAK memberikan fleksibilitas kepada pihak manajemen untuk menggunakan perkiraan dalam menyusun estimasi. Ketiga, pihak manajemen perusahaan memiliki kesempatan untuk merekayasa transaksi dengan cara menggeser pengukuran biaya dan pendapatan. Tindakan insider trading yang dilarang dalam Undang-Undang Pasar Modal. Ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8
tahun 1995 tentang pasar modal yang menyebutkan mengapa insider trading atau perdagangan saham yang dilakukan oleh orang dalam dilarang, yaitu pasal 95, pasal 96, pasal 97 ayat 1 dan 2, pasal 98 serta pasal 99. Adapun isi dari pasal 95 dan 96 adalah sebagai berikut. Pasal 95 berisi orang dalam dari emiten perusahaan publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas efek A. Emiten atau perusahaan publik dimaksud, atau B. Perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan. Selanjutnya pasal 96 berisi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 dilarang A. Mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan alas efek yang dimaksud, atau B. Memberikan informasi orang yang dalam kepada pihak manapun yang dipatut didugai dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek. Selanjutnya, insider trading dan disclosure menurut RJ Shock Disclosure berarti perusahaan harus melaporkan semua praktik manajemen situasi keuangan dan keterlibatan secara hukum. Bila hal tersebut dapat mempengaruhi suatu keputusan investasi, disclosure dapat dipahami sebagai bentuk keterbukaan suatu perusahaan dalam melaporkan kebenaran kondisi keuangan atau finansial dan non-keuangan atau non-finansial yang dimiliki secara terbuka, terutama kepada pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan, misalnya investor. Tujuannya agar terbentuk kepercayaan publik yang tinggi terhadap pasar modal Indonesia, termasuk kepercayaan dari pihak investor asing dalam menanamkan modalnya. Contoh kasus tindakan yang melanggar etika bisnis dari pasar modal juga terjadi dalam bentuk aksi gorengan saham. Aksi gorengan saham adalah saat saham diluncurkan atau dijual ke pasar modal, maka pihak perusahaan melakukan pembelian saham dalam jumlah yang banyak dengan tujuan untuk mempengaruhi publik bahwa saham perusahaan tersebut baik, menguntungkan dan layak untuk dibeli, sementara masyarakat tidak mengetahui bahwa yang membeli saham tersebut adalah pihak internal perusahaan dan itu dilakukan dengan tujuan-tujuan tertentu seperti ingin mempengaruhi harga saham di pasaran agar naik. Investor yang terlanjur membeli saham gorengan adalah investor yang belum memiliki banyak pengalaman dalam jual beli saham. Mereka melakukannya karena terpengaruh situasi di mana banyak pihak yang membeli dan mendorong dalam saham tersebut, bukan berdasarkan analisis pribadi yang mendalam terhadap perusahaan seperti dengan membaca prospektus perusahaan secara detail, memahami laporan keuangan, mengerti ruang lingkup aktivitas perusahaan dan menghubungkannya dengan kondisi mikro dan makroekonomi. Sektor pasar modal tak berbeda dengan sektor lainnya. Selalu ada pihak yang berbuat kriminal, namun mereka adalah minoritas. Semua tergantung dari karakter pelaku, kesempatan, dan tentu bagaimana hukum ditegakkan. Bagi masyarakat luas, untuk meminimalisir resiko menjadi korban kejahatan di pasar modal adalah sangat penting untuk memilih perusahaan keuangan atau perusahaan investasi yang memiliki tata kelola yang baik. Walau bukan menjadi jaminan, perusahaan dengan skala lebih besar, perusahaan yang berasal dan terikat pada aturan dari negara lain dengan penegakan hukum yang lebih baik, biasanya memiliki tata kelola yang lebih baik. Namun perusahaan lebih kecil dari negara berkembang bisa jadi memiliki tata kelola dan etika bisnis yang baik. Tips bagi investor dalam bermain saham menurut Ivona berikut ini. Beberapa cara yang dapat membantu investor atau investor kecil untuk lebih tenang membedah situasi.
Amati dulu reaksi terhadap pergerakan bursa kejadian. Perhatikan analisis pergerakan investor asing menjelang penutupan sesi kedua perdagangan, apakah mereka kembali masuk atau tidak. Perhatikan kondisi bursa keesokan harinya. Jika investor kecil memiliki saham selain blue chip, sebaiknya segera menjual saham tersebut pada guyuran pertama dan menukarkan pada saham blue chip yang paling banyak terkoreksi. Jika pada saat itu investor kecil memiliki dan tunai, dapat membeli saham blue chip yang terkoreksi dalam yang memiliki kapitalisasi pasar besar. Terima kasih, dan itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai earning management and insider trading. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mewakili kelompok 5 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan kami memohon maaf apabila ada salah kata atau perilaku yang tidak berkenan, yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Baiklah, saya tutup presentasi kali ini. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.